Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani. Nah, sekarang saya sudah berada di Pasar Bawang Merah Kabupaten Probolinggo yang lokasinya ada di daerah Dringu. Nah, tapi saya kali ini tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh salah satu petani yang berasal dari daerah Malang. Berhubung beliau lagi berkunjung ke daerah Probolinggo, di sini kita akan mewawancarai petani yang dari daerah Malang. Nah, Mas bisa dikenalkan dulu namanya siapa dan dari mana? Baik, terima kasih Mbak. Saya Mas Halik dari Malang, petani bawang merah dari Malang. Kebetulan lagi kunjungan ke Pasar Bawang Probolinggo, yaitu di daerah Dringu. Nah, di sini bisa dijelaskan ya bahwa Mas Halik ini seorang petani di daerah Malang. Sekarang masih tetap tanam bawang atau gimana Mas? Masih, kemarin panen Mbak. Kemarin panen ya, jual ke Pasar Probolinggo dan alhamdulillah sudah laku. Masih, tapi di lahan masih ada? Masih ada. Rencana 2 minggu lagi panen lagi gitu. Dipanen lagi. Sekarang sudah usia berapa yang di lahan? Usia 55 HST. Jadi perkiraan 65 HST panen. HST panen. Jadi hampir ya mau panen. Hampir. Yang panen sebelumnya laku berapa Mas? Laku 23 Mbak. Laku 23 dijual di Probolinggo. Nah, jadi bisa diketahui bahwa di gudang sini bukan hanya dari daerah Probolinggo saja, tapi juga dari daerah Malang memasukkan hasil panennya ke daerah Probolinggo. Mas, saya boleh tahu enggak harga yang di daerah Malang sendiri? Kalau di daerah Malang sendiri itu ada banyak bawang sih. Ada yang dari Madura, ada yang dari Nganjuk. Terus, dan juga ada yang dari Probolinggo. Kalau dari daerah lain itu harga ada yang 16.000, 20.000 gitu Mbak. Tapi kalau dibandingkan dengan harga yang dijual di Probolinggo itu masih beda, lebih mahal pasar Probolinggo itu. Jadi pasar Probolinggo ini seperti yang koordinatornya sendiri bilang bahwa harga di Probolinggo ini adalah harga yang paling mahal dan yang paling nomor satu. Ya, karena kualitas dan juga hasil produksinya lebih bagus, lebih tahan untuk kualitas bawangnya lebih tahan. Jadi yang ditanam Mas Halik sendiri sekarang apa? Biru batu ya? Ya, biru batu asal Probolinggo. Asal Probolinggo. Mayoritas di sana apa? Biru batu semua atau ada yang dari Brebes? Oh, macam-macam Mbak. Itu ada yang dari Nganjuk, ada yang dari mana? Bali Karet gitu. Oh, kalau Bali Karet itu seperti apa Mas? Bisa dijelaskan yang Bali Karet? Kalau Bali Karet itu biasanya untuk perawatannya lebih mudah, cuman untuk anakan bawangnya itu lebih sedikit, tapi untuk diameter besarnya itu besar Mbak. Tapi ini juga ada yang bilang kalau di daerah dataran rendah sama dataran tinggi itu panennya lebih lama. Mana Mas? Sebenarnya lebih lama di dataran tinggi. Kenapa itu? Karena satu, kondisinya kan lebih dingin cuacanya. Dan yang kedua, memang MDPL-nya kan sangat beda ya. Cuman kalau tanaman saya, kenapa lebih cepat dibandingkan dengan punyaan teman-teman yang lain, karena saya pakai lampu di sana Mbak. Saya pakai lampu tanamannya, jadi bawang merah saya itu fotosintesisnya 2 kali, siang dan malam. Jadi usianya lebih pendek. Kalau di usia yang normal itu biasanya 75 HST baru panen. Punya saya kemarin 60 HST sudah panen gitu. Jadi lebih pendek. Kalau di daerah Malang ada yang buat bibit gitu nggak Mas? Bibit? Tidak bisa. Kalau di daerah Malang tidak bisa dibuat bibit karena kadar airnya lebih tinggi. Jadi di daerah Malang itu hanya menanam saja, tapi untuk bibit beli ke Probolinggo. Beli ke Probolinggo. Ada yang beli ke Nganjuk juga. Seperti itu ya Sobat Tani. Jadi di daerah Malang itu hanya bisa menanam bawang saja, tapi untuk pembibitan daerah Malang itu lari ke daerah Probolinggo atau dari Nganjuk. Ya. Nah, dan mayoritas di sana itu menanam varietas Bali Karet atau Tajuk dan juga biru batu. Nah, untuk Brebes masih belum ada ya, Bos? Belum ada kalau Brebes. Kenapa kok belum ada di Brebes? Karena tidak cocok, Mbak. Suhunya apa ya, gimana? Ya mungkin dari Cuaca. dari kondisinya ya, cuacanya. Jadi kondisinya cuaca. Nah, itu ya penjelasan dari salah satu petani yang ada di daerah Malang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sumber atau informasi yang kita sampaikan sudah tentu valid karena kita langsung dengan narasumbernya. Nah, jadi itu adalah salah satu harga yang ada di daerah Malang, di daerah Mas Halik sendiri, dan kita akan bandingkan dengan harga yang dari daerah kita sendiri, yaitu dari daerah Probolinggo. Sebelumnya harga di Probolinggo atau di pasar Probolinggo itu termasuk harga tengkulak, bukan harga konsumen.
Nah, kita mendapatkan sumber informasinya langsung dari koordinator yang ada di Posko Pasar Bawang. Jadi di sini Sobat Tani bisa bedakannya antara harga konsumen dengan harga tengkulak. Dan yang kita sampaikan ini adalah harga langsung dari tengkulak. Nah, di sini pada tanggal 12 Februari 2025, saya akan bacakan mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Dan juga stoknya ya Sobat Tani. Di sini ada harga bawang kecil yang mencapai 10 sampai 12.000, harga bawang tanggung kecil 13 sampai 15.000, harga bawang tanggung yaitu 16 sampai 18.000, harga bawang tanggung besar yaitu 19 sampai 21, dan yang terakhir ada harga bawang besar yaitu mencapai 22 sampai 24.000. Dan di sini di Probolinggo mengalami penurunan harga, yaitu yang semulanya mencapai 25 sekarang mencapai 24.000. Nah, untuk stok yang bawang super itu masih kosong dikarenakan hanya saat ini stoknya kurang lebih hanya 40 ton saja. Dan kita bukan hanya menyampaikan dari daerah Malang dan juga dari daerah Probolinggo, tapi kita juga menyampaikan dari daerah lain, yaitu dari daerah Kediri. Di sini di daerah Kediri kita ada komoditas cabai. Ada cabai merah besar yaitu 24 sampai 26.000, cabai merah keriting 23 sampai 25.000, cabai rawit merah 35.000 sampai 46.000 1 kilonya. Dan ini informasi ini mendapatkan dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI. Nah, yang terakhir kita ambil dari daerah Jakarta yaitu Pasar Induk Kramat Jati. Di sini ada 3 komoditas, ada bawang, cabai, dan juga tomat. Di sini untuk bawang merah yang ada di Pasar Induk Jakarta yaitu mencapai bawang merah 16.000, bawang putih 33.500. Nah, untuk yang komoditas cabai merah besar 30.000, cabai merah keriting 23.000, cabai rawit hijau 57.000, cabai rawit merah 44.000, dan yang terakhir ada tomat buah yaitu 9.000 1 kilogram. Jadi itu saja yang cukup kita sampaikan kali ini, dan nantinya kita akan terus menambahkan informasi-informasi dari daerah lain. Dan di sini mungkin ada perbedaan harga, monggo bisa komen-komen di bawah, dan jangan lupa untuk selalu nonton video CTHI sebelumnya maupun di video CTHI selanjutnya, karena di CTHI ini lengkap Sobat Tani, ada video atau konten edukasi yaitu materi-materi pertanian. Sobat Tani juga bisa belajar tentang ilmu pertanian di konten kita. Dan kita juga ada konten testimoni yaitu produk-produk kita yang sudah digunakan oleh petani di seluruh wilayah Indonesia, dan masih banyak konten-konten menarik lainnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video ini. Subscribe channel CTHI, jangan lupa untuk tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari CTHI. See you guys.